Ya intinya kita meminta dengan kuasa yang maha kuasa, dengan keyakinan kita masing-masing. Kalau kita yakin apapun itu santet, pasti kalau kita yakin, kita dengan berdoa dan yakin dan pasrah, pasti akan terjadi, pasti akan sembuh ya. Dan di waktu itu dengan tidak sengaja tongkat itu, tapi tidak wujud Mas, tapi saya merasakan tongkat itu, saya energinya. Merasakan bentuknya dan energinya, tapi tidak wujud. Sembuh dan tidaknya mereka sendiri, bukan saya. Halo penonton setia Gudut Mistis, kita kembali lagi di podcast yang lainnya, dan kali ini kita sudah kedatangan tamu, seorang yang sudah mendalami suatu bidang, dan bidangnya apa nanti kita akan tahu sendiri. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita perkenalan saja dulu dengan Mas, Pak, Om atau Mbah? Mas saja. Oke, dengan Mas Sinto. Mas Sinto. Dan Mas Sinto ini dia mendalami suatu bidang yang bisa dikatakan lain dari yang lain. Biasanya kan kalau orang-orang bidang pertanian, perkebunan, atau bidang-bidang bisnis yang lain, tapi Mas Sinto bergerak di bidang apa Mas lebih tepatnya? Iya, di bidang spiritualitas juga bisa. Oke. Jadi bisa dikatakan ahli nih. Ahli spiritualitas gitu? Iya, kalau ahli enggak, karena di atas langit masih ada langit. Yang penting kita berusaha, itu aja. Oke, baik. Itu tadi Mas Sinto ya teman-teman ya. Jadi kalian sudah kenal. Dan sebelum kita masuk ke sharing pengalaman dan mungkin pengetahuan dari Mas Sinto ini, jika kalian baru menemukan channel ini, silahkan klik subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Tentu saja share dengan teman-teman yang lain supaya mungkin bisa berbagi ilmu dan pengetahuan, supaya yang lainnya juga ikut tahu. Buat kalian yang nonton ya, kalau yang belum nonton tentu belum tahu. Oke, Mas Sinto silakan, boleh sambil diminum mumpung masih panas. Ya, terima kasih. Jadi Mas Sinto ini menurut pengalamannya, dia sudah beberapa kali menyembuhkan orang-orang sakit yang menurut medis itu bahkan mungkin tidak bisa disembuhkan lagi atau tidak terdeteksi diagnosanya secara medis. Betul nggak Mas? Iya. Ya. Nah itu boleh diceritakan nggak Mas, salah satu pengalamannya yang mengenai itu yang paling teringat detailnya gitu? Ya, itu pernah suatu ketika ada seorang perempuan, dia sakit, 5 dokter itu diperiksakan, dokter tidak menemukan sesuatu penyakit apapun. Tapi sewaktu dia pulang dari rumah, dia mesti muntah darah. Nah, disitulah terus saya bilang begini, Ibu, dokter 1, 2, 3, 4, 5, diagnosanya apa? Tidak ada Mas. Terus tapi setelah dari rumah sakit, dia pulang masih muntah darah. Di situ saya cuma bilang begini, saya bukan dukun, saya bukan paranormal, dan saya bukan orang pintar, tapi saya hanya suatu perantaraan, semua dengan kuasa yang maha kuasa, agar kita minta dengan yang maha kuasa yang memberi hidup kepada kita. Kalau kita yakin dan kita dengan niat tulus dan ikhlas, pasti akan terjadi. Dan akhirnya saya cuma dengan hanya doa dan dengan cuma media air saja, saya bacakan doa-doa menurut keyakinan saya. Disitulah habis saya doakan dengan media air saja, ibu itu langsung muntah darah semua. Ternyata di dalam belanjaan saya itu sebuah paku hidup. Paku yang kecil. Paku yang kecil itu banyak sekali di dalam perut. Akhirnya ibu itu dengan senangnya, akhirnya dia tidak anaknya itu yang dari luar Jawa, sebenarnya malam itu pulang, tapi karena ibu itu sudah agak enakan, dia langsung ngepel anaknya, bilang,
Nduk, nggak usah pulang, saya sudah sembuh. Nah disitulah akhirnya saya cuma bilang, Ibu, saya bukan siapa-siapa, semua kehendak yang kuasa yang memberi hidup kepada kita. Jikalau kita yakin dan percaya dengan sarana apapun itu, kita mintakan kuasa dari yang memberi kuasa, apa hajat kita pasti dengan yakin pasti sembuh. Begitu. Ya sebenarnya banyak sekali ada bermacam-macam, tapi kalau saya intinya begini, saya bukan dokter, bukan tabib, bukan nabi, bukan apa-apa, tapi saya hanya seorang perantara, dan orang yang sakit itu sembuh dan tidaknya mereka sendiri, dalam arti bukan dengan saya, tapi kalau dia yakin dan percaya dengan sarana apapun, dengan yakin menurut keyakinan mereka masing-masing, pasti akan sembuh. Yang penting kita dengan rasa ikhlas, rasa legowo, menerima apapun itu, kita syukuri, pasti akan terjadi. Gitu. Nah itu setelah muntahnya itu bersama paku-pakunya itu. Iya, itu tapi pakunya itu tidak kelihatan. Kalau orang awam mungkin beda, tapi kalau kita sedikitnya tahu itu merasakan yang apa yang dimuntahkan itu berupa darah dan paku-paku itu ternyata yang membuat itu sebenarnya orang jauh sana, tapi masih tetangga karena dia pendatang, dia juga seorang paranormal, akhirnya dia itulah ya begitu. Oh jadi itu semacam kena istilahnya santet gitu? Iya, semacam itu sudah 5 dokter spesialis dokter mendiagnosa ibu itu tidak ada penyakit apa-apa. Nah disitulah. Nah ini kan kasus-kasus seperti ini masih kental sekali di Indonesia gitu. Iya. Nah, mungkin kalau teman-teman ada gejala atau pengalaman yang sama, maksudnya pengalaman itu ke dokter dan nggak ada diagnosa penyakitnya, mungkin dengan saran Mas Sinto tadi berdoa gitu nggih? Iya, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dan selalu percaya apapun itu sarana yang kita gunakan, kita yakin, kita ikhlas, pasti akan terjadi. Nah, apakah selama proses istilahnya menjadi perantara itu menggunakan energi-energi spiritual yang istilahnya kalau kata paranormal itu kan ada energi dari alam disedot, kemudian dibagaimanakan gitu? Kita minta kuasa dari yang maha kuasa saja. Kalau saya pribadi, semua orang beda-beda, macam-macam. Kalau saya selalu meminta kuasa dari yang memberi hidup saya dan memberi hidup kita semua menurut keyakinan kita masing-masing. Kalau kita minta kuasa yang memberi hidup dengan keyakinan kita yakin apapun akan terjadi pasti. Oke. Berarti memang harus istilahnya imannya dikuatkan gitu ya. Apalagi kita sebagai orang Jawa, kita jangan lupa dengan adat dan budaya kita. Pokoknya kita bertamu kemana, kita di suatu desa, yaitu kita harus mendoakan dan kita harus meminta izin dulu dengan leluhur yang ada di situ. Apalagi kita orang Jawa, kita jangan sampai kehilangan budaya kita, gitu aja. Oke. Nah, apakah saat selain air putih tadi yang dipakai, apakah ada syarat-syarat lain yang harus dipersiapkan gitu saat penyembuhan itu? Itu nanti tergantung dalam arti tergantung penyakitnya ya, tergantung penyakit seseorang itu di dalam penyakit yang non medis itu kita juga harus bisa berkomunikasi dengan ya, dan dalam tanda kutip mereka yang tidak kelihatan, kita harus berkomunikasi apa yang mereka dalam arti minta supaya mereka bisa tidak mengganggu raga si A si B, itu apa yang mereka minta. Nah itu harusnya kita sebagai orang Jawa ya harus memakai adat Jawa kayak bunga, dupa, menyan. Sebenarnya ya itu cuma sarana kita agar kita meminta kuasa Tuhan. Dengan sarana itu kita meminta agar doa-doa kita yang kita panjatkan
kita minta itu disampaikan lewat sarana itu gitu. Oke. Pernah nggak nih Mas, ada satu syarat yang paling susah itu apa? Yang paling susah itu Sesuai pengalamannya Mas Sinto aja. Minta ayam, bukan ayam cemani, ayam bulunya putih semua. Itu pernah, tapi saya bilang saya tidak bisa, ibaratnya saya cuma bisanya cuma air atau kopi atau apa. Kalau saya hanya bisanya dengan ini. Tapi kita juga harus dalam hati, kita dengan mereka itu jangan kita paksa, kita harus berkomunikasi, kita harus intinya kita harus tawar-menawar, kita harus berdialog secara halus, secara pelan, secara ya kayak kita bersahabat dengan teman kita lah. Kalau mereka kita intinya kita kasarin, mereka lebih kasar daripada kita. Makanya kita harus dengan cara halus, kita harus cara berteman supaya mereka itu bisa intinya apa yang kita minta supaya mereka tidak mengganggu. Walaupun mereka minta syarat yang sangat tidak mungkin buat kita, kalau kita pelan-pelan dan selalu minta kuasa dengan yang maha kuasa, pasti mereka akan luluh juga. Gitu. Jadi intinya bernegosiasi itu. Iya, kita harus bernegosiasi, dan bernegosiasi itu dengan cara halus, cara halus lah intinya. Nah, ini yang selalu bikin saya penasaran Mas. Ketika bernegosiasi itu kan intinya kayak kita lagi ngobrol gini. Iya. Itu bahasa yang dipakai bahasa itu kita pakai bahasa batin. Bahasa batin. Nah, ya semua orang beda-beda, dalam arti beda-beda, setiap wadah itu beda-beda masing-masing. Saya juga wadahnya bagaimana, masnya bagaimana, itu semua beda-beda. Nah, tergantung kita harus memakai batin dan pangroso itu kita harus hidupkan. Nah, disitulah dalam arti mereka tahu apa yang di dalam batin kita berkomunikasi mereka tahu gitu. Itu kalau saya dengan batin. Kalau dengan cara bicara saya belum pernah, tapi dengan rasa dan batin kalau saya. Gitu. Jadi sebenarnya bahasa apapun sakit gitu. Ya bisa, sakit. Gitu. Nah, jadi jangan khawatir buat teman-teman, misalnya nggak ada kiriman hantu dari mana gitu, nggak ngerti bahasa ini, hantu baru pertama lihat gitu. Nah, mungkin bisa tetap, kayaknya mereka tetap paham gitu. Ya, mereka paham, semuanya paham. Nah, kalau misalnya kiriman santet itu tadi Mas, kiriman santet itu apakah ada yang benar-benar nggak bisa disembuhkan? Ya sebenarnya semua ada. Sebenarnya semua ada, tergantung bagaimana cara kita menanggapi dengan si pasien yang kena santet itu bagaimana. Yang penting kita percaya dengan keyakinan kita masing-masing. Ya intinya kita meminta dengan kuasa yang maha kuasa, dengan keyakinan kita masing-masing. Kalau kita yakin apapun itu santet, pasti kalau kita yakin, kita dengan berdoa dan yakin dan pasrah, pasti akan terjadi, pasti akan sembuh. Ya, pasti akan sembuh. Tapi ya semua proses, dan proses itu mereka sendiri yang mengalami sakit. Jadi yang kena santet itu dia yakin atau tidak, dalam arti yakin dengan yang maha kuasa atau tidak. Kalau dia memang sudah pasrah, dalam arti pasrah wes gitu, ya itu nggak bisa, nggak semua harus. Yang mengalami itu dia harus yakin dengan keyakinan mereka masing-masing dan berserah total dengan yang maha kuasa. Oke. Jadi itu tadi soal persantetan dan orang yang sakit. Nah, ini pernah nggak Mas menangani orang yang pernah ada kasus susah mati? Itu pernah. Boleh diceritakan nggak pengalamannya? Itu malah simbahnya istri saya sendiri. Itu simbah istri saya sendiri. Jadi waktu itu akhirnya sudah lama, hampir 3 tahun. Sudah, kalau orang Islam sudah diyasinkan, sudah di apa namanya. Tapi saya waktu itu saya nengok. Nah, saudaranya istri saya itu bilang ke saya,
mbok tolong kayak mbahmu ini. Terus saya bilang begini, boleh kalau saya mendoakan menurut keyakinan saya bagaimana, terserah, yang penting mbahmu ini apa jenenge iki ayem ndang untuk terang padang. Oh ya sudah. Nah di situ di dalam saya menengok itu orangnya sebenarnya juga punya orang dulu ya, dia punya simpanan. Jadi kalau makan itu enggak ukurannya orang makan biasa karena sudah jadi kembangnya amben. Tapi saya sebisa saya cuma dengan syarat cuma kopi dan uyah brosok. Terus saya bilang ke saudaranya saya bilang semua anak-anaknya harus dikumpulkan dan membasuh kakinya, minta maaf. Dan di situ semua proses ya Mas, tidak bisa 1 hari 2 hari 3 hari. Saya bawa dalam doa terus. Di waktu itu kok sudah intinya sudah jadi hitungannya itu 30 neton hari netonnya sebelum hari netonnya dia 3 kali netonnya dia itu saya bilang ini nanti tidak sampai 3 neton simbah ini. Saya bilang gitu, tapi saya tidak mendahului yang meridup ya. Ini sama ada gambaran di situ. Ternyata waktu itu pas sorenya itu didoakan sama orang kampung yang naib. Orang naib atau apa itu, waktu itu saya keluar saya dengan teman berdoa, intinya saya bilang ke teman, ayo saya minta bantuan doanya supaya ini si simbah ini namanya ini supaya kalau memang sembuh ya disembuhkan, kalau memang ya jalan yang terbaik yang menghidup ya silakan. Ternyata saat saya habis doa jam 2 kalau jam 2 malam itu saya ditelepon istri saya. Tapi saya tahu istri saya itu ngebel itu, saya tahu saya di jalan. Saya sudah ngerasa kalau simbah itu tidak ada. Akhirnya saya pulang, istri saya di depan rumah, Pak Simbah Rano. Saya bilang, ayo ke Rano itu. Saya ke sana. Ya ternyata kakinya itu kan ditekuk Mas, yang kanan itu nggak bisa lurus. Nah, itu sebisa saya doakan supaya kaki itu agak lurus. Tapi ya semua dengan kuasanya ya, akhirnya bisa tapi tidak sempurna. Nggak maksimal. Iya. Wah itu pengalaman yang menarik karena nggak semua orang mengalami itu. Ya semua. Yang penting kita yakin dengan keyakinan kita dan berpasrah total, pasti apa yang akan kita pinta, akan yang kita suwun kali Gusti Pangeran pasti akan dijawab. Yang penting kita yakin. Nah itu tadi beberapa cerita dan nasihat dari Mas Sinto buat teman-teman kalau mengalami kesulitan yang serupa ya. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar, siapa tahu nanti mungkin Mas Sinto akan jadi narasumber di kemudian hari lagi di Gudut Mistis ini. Enggak apa-apa Mas? Wah, nah tuh sudah bersedia kalau ada pertanyaan ya. Ya kalau ya selamat malam pemirsa, saya aslinya Jawa Timur tapi istri saya di Jogja, saya ikut istri. Oh gitu. Nah ini asli Jawa Timur dan biasanya katanya ya orang Jawa Timur itu memang spiritualnya kuat-kuat ya. Oke, nah kemudian Mas itu tadi tentang orang yang kena santet sudah, orang yang susah mati sudah. Nah kalau mengobati orang yang kena sakit secara medis kayak yang pertama tadi, secara medis itu tidak terdiagnosa tapi jaraknya jauh, pernah nggak? Pernah. Boleh diceritakan? Itu waktu saya dimintain tolong orang Cilacap sama orang Sumatera, tapi tidak saya sebutkan namanya. Itu dengan tidak sengaja saya datang ke rumah teman. Sebenarnya teman itu yang dimintain tolong. Terus saya pas itu main, terus dia bilang, kebetulan Mas, ayo bantu saya. Bantu apa Mbak?
saya nggak bisa apa-apa, sudah bantu saja. Intinya berdoa menurut keyakinan jenengan. Dan saya tanya, pasiennya siapa namanya, begini-begini. Oh iya, sudah. Saya berdoa menurut keyakinan saya. Di waktu itu tidak sengaja saya berdoa, ada sesuatu yang saya pakai dalam hati. Di waktu itu saya pernah dipinjemin tongkatnya Sunan Kalijaga, dan di waktu itu dengan tidak sengaja tongkat itu, tapi tidak wujud Mas, tapi saya merasakan tongkat itu, saya cuma merasakan bentuknya dan energinya, tapi tidak wujud waktu itu. Terus saya cuma berdoa meminta dengan Yang Maha Kuasa. Saya tuh kayak gini, ternyata apa Mas, semua terjadi. Sampai mbaknya itu bilang, habis selesai di orang yang Cilacap itu akhirnya muntah kan Mas, muntah. Terus mbaknya itu selesai bilang, Mas Sinto tenan toh, tongkatmu metu toh, aku mau sembatin. Tapi saya nggak bisa apa-apa Mbak. Ya itu kenapa tadi tongkatmu keluar kok? Ya saya bilang cuma, ya puji syukur semua dengan kuasa yang hidup, cuma itu. Jadi muntah terus mungkin santetnya ikut keluar kayak tadi. Iya. Oke, jadi memang ya mungkin kalau teman-teman ada keluhan mungkin bisa kontak langsung Mas Sinto mungkin ya, kalau bersedia. Ya silahkan, tapi ya kalau saya bukan, mohon maaf, saya bukan paranormal, bukan dukun, bukan apa, yang saya hanya saya perantaraan. Dan jangan, ibaratnya jangan percaya dengan saya, dalam arti saya cuma hanya perantaraan. Kalau mereka ibaratnya minta tolong, ya sebisa saya bantu dengan doa. Dengan doa sebisa saya, dan hasilnya itu ya mereka sendiri yang akan, dalam arti sembuh dan tidaknya mereka sendiri, bukan saya. Nah gitu aja. Oke. Nah mungkin Mas Sinto ada sosial media yang bisa di-share, siapa tahu ada yang mau nanya langsung gitu. Apakah ada mungkin Instagram atau TikTok? Oh mungkin? TikTok, saya TikTok. Oh TikTok, namanya Sinto Sinta 4. Sinto Sinta 4. Nah itu nanti tertulis di sini tuh ya. Ini dia TikToknya Mas Sinto, bisa dicek. SINTO ya. Sinto Sinta 4. Oke, itu silakan di follow juga. Nah itu katanya ada ini, santet itu menyeberang lautan yang jauh, misalnya di luar negeri gitu. Beneran bisa itu? Itu bisa Mas. Bisa. Dan bisa disembuhkan juga dari jarak sejauh itu juga? Bisa. Jadi kalau saya pribadi sejauh manapun itu bisa. Sejauh manapun bisa. Dan kita menyembuhkan pun sejauh manapun juga bisa. Yang penting kita yakin. Itu perlu kayak syarat-syarat tertentu gitu nggak? Selain hanya berdoa dan berpasrah gitu. Ya ada, kalau kita emang banyak kita orang Jawa ya kita harus pakai adat budaya Jawa kita, itu aja. Kayak ubo rampe itu ya harus wajib. Ubo rampe itu contohnya ada tumpeng. Iya, tumpeng ya, bunga dan lain sebagainya itu juga harus. Tapi kita jangan dalam arti kebanyakan orang dalam tanda kutip kita dibilang musyrik. Bukan, sebenarnya kita kan itu kan semua sarana, dan sarana itu supaya menyampaikan wewangian bunga, wewangian dupa, apapun itu kita minta dengan kuasa yang maha kuasa, supaya wangian itu sampai ke yang memberi hidup. Dan apa hajat kita minta lewat itu dengan perantaraan. Jadi mungkin disesuaikan dengan adat budaya tempat kelahiran gitu. Iya, adat budaya dan keyakinan kita masing-masing. Nah, kalau teman-teman adalah anak rantau yang di luar negeri sana, silakan disesuaikan dengan kebudayaan tempat kelahiran teman-teman sendiri gitu nggih. Iya, biar cocok energinya atau gimana itu? Iya, benar. Apalagi kalau kita orang Jawa ya jangan lupa dengan sedulur papat kita. Kita harus selalu kita bawa dalam doa, bawa kemana-mana. Yang penting tujuannya tetap satu dengan Yang Maha Kuasa.
Oke. Menurut keyakinan kita masing-masing, terserah bagaimana mau bicaranya, yang penting semua kan saran. Oke. Nah itu teman-teman, jadi ternyata sakit-sakit yang seperti itu bisa disembuhkan dengan cara yang seperti Mas Sinto sarankan tadi. Tapi itu bisa memastikan nggak jenengan itu pasti 100% sembuh meskipun prosesnya lama? Ya bisa, tapi tergantung si pasien. Kalau si pasien itu bisa yakin dan berdoa menurut keyakinan mereka masing-masing, pasti bisa. Tapi semua proses itu, iya semua proses. Kita jangan takut dengan dalam hati, kita jangan takut dengan hal-hal kayak gitu. Karena kita emang hidup berdampingan dengan mereka. Kalau kita ibaratnya kulon ya mereka juga harus intinya mereka fan kok. Kalau kita kulon dengan mereka dan kita salam dengan mereka fan kok. Yang penting kita jangan suka suka usil, suka mengganggu mereka masih murah. Apalagi barang kayak gitu bagus belum tentu bagus dan jelek belum tentu jelek. Kita harus bisa mencari sejatinya mereka itu siapa. Oke. Nah itu tadi beberapa nasihat ya dari Mas Sinto. Mungkin bisa teman-teman terapkan kalau teman-teman ada keluhan gitu ya. Nah itu tadi soal yang sakit-sakit Mas. Gimana kalau misalnya seseorang itu pengen mencapai sesuatu, itu apakah bisa dengan cara spiritual juga? Ya bisa. Misalnya pengen kayak sekarang kan lagi masa pergantian pemimpin, mau daerah mau nasional nih Mas. Ya itu misalnya nih ada penonton saya yang caleg ya gitu. Dia pengen saya pengen ada di jabatan itu gitu. Apakah bisa dengan cara spiritual yang seperti itu juga? Ya semua bisa. Yang penting kita harus ibaratnya puasa, ngeton, terus kita jangan lupa dengan leluhur kita, dengan saudara kita, sedherwakan limo pancer, dan kita juga harus perbanyak berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Wiritan itu perlu. Oke, jadi semuanya kembali kepada yang maha kuasa gitu. Iya, yang memberi hidup, semua yang memberi hidup pada kita. Intinya kalau kita mau keinginan kita apapun, kalau kita yakin dan berpasrah dan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, semua pasti akan bisa. Oke. Nah itu tadi beberapa cerita dari Mas Sinto yang mendalami ilmu istilahnya mungkin kebatinan gitu ya mungkin bisa kebatinan. Dan sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, dan yang belum like silahkan like, dan tentu saja silahkan di share. Siapa tahu pengalaman dan nasihat dari Mas Sinto ini bisa berguna untuk teman-teman kalian yang lagi nonton ini. Kalian kan pasti punya teman, di share saja di mereka, siapa tahu bisa berguna. Dan mungkin kalau ada di antara kalian dan teman-teman atau saudara yang punya sakit-sakit, bisa diterapkan saran-saran dari Mas Sinto tadi, siapa tahu sembuh. Dan itu tadi kembali lagi pada proses gitu. Iya, semua proses. Mungkin ada yang cepat, ada yang lama, ada yang perlu bertahun-tahun gitu. Iya. Nah itu tadi. Dan terima kasih Mas Sinto sudah mau berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya, meskipun hanya sebentar, tapi rasanya sudah banyak banget yang kita dapatkan gitu dari tadi. Banyak poin-poin yang sudah bisa kita serap, dan tentu saja mungkin suatu hari nanti Mas Sinto mungkin bersedia nggak jadi narasumber untuk tema-tema yang lain lagi. Iya, siap. Oke, sudah mungkin yang berbau lebih gaib gitu. Dan sekian buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih atas perhatian kalian, atas waktu kalian sudah bersedia menonton video ini sampai akhir. Kita berjumpa lagi di video podcast Gudut Mistis yang lainnya.